Itu yang saya bilang, ada pendeta khotbah gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyenang, gemetar-gemetar. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Karena kejam sekali dia. Makanya jangan tertarik dengan cara-cara penyembahan angkat tangan. Puji Tuhan kalau kau angkat tangan. Jangan tentang hal itu. Puji Tuhan kau sampai nangis. Jangan tentang itu. Tapi jangan itu ukuran. Hanya ketaatan. Ada unsur kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan berkenan kepada dia. Karena itu ibadah yang sejati. Hanya ketaatan. Malanglah Kristen. Kalau enggak disimpulkan, Tuhan adalah gembalaku. Aku mentaati dia. Kalau enggak disimpulkan itu malanglah Kristen. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya baca teliti kembali Mazmur 23 ayat 2 sampai seterusnya. Perhatikan bentuk-bentuk kata kerjanya dan sistematika tulisannya. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Katakan amin. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Katakan amin. Tapi kalau Anda teliti dalam, Anda sulit mengatakan amin. Why? Padang rumput hijau, air tenang, ditulis dalam bentuk kata benda tunggal. Bukan jamak. Karena Daud menulis ini bukan di Taman Cibodas. Banyak padang rumput di situ. Ditulis ini di Timur Tengah. Yang banyak padang gurun bukan padang rumput. Makanya jangan pernah menerjemahkan Alkitab ini lepas dari konteks. Makanya kalau Anda punya duit, jalan-jalan dong ke Israel. Supaya Anda lihat, oh iya ya. Tapi kalau nggak punya duit, nggak usah ke Israel, nggak apa-apa. Saya sedih kadang-kadang diiklankan Holy Land, Holy Land. Itu bukan Holy Land, ada apa kesannya? Itu kita adopsi dari agama sebelah. Mekah tanah suci. Itu dari Israel bukan Holy Land. Israel tanah sejarah. Bukan tanah suci. Seolah-olah kau ke Israel seperti naik haji. Bukan. Jujur ya, saya harus khotbah jujur. Ada pendeta suka sekali ke Israel. Tiap bulan ke Israel. Ada peserta yang selalu ikut. Rupanya istri simpanannya. Kebongkar. Halo, hati-hati. Makanya saya bilang, orang bisa kita bohongi. Tuhan mana bisa. Ketahuannya kenapa selalu dia ikut? Halo, gak jamin ke Israel itu rohani. Tergantung sikap hatimu dengan benar. Ini penting. Makanya di akhir zaman ini harus dibongkar kemunafikan. Harus dibongkar dosa. Supaya kita mau bertobat. Makanya bersyukurlah Anda. Tadi mungkin ada di antara Anda niat gak datang, terus datang. Karena Tuhan sayang sama Anda. Tapi sedih ketika saya khotbah dalam konteks yang lain. Saya khotbah selesai. Ada ibu-ibu datang ke saya. Pak Ridwan, salam. Pak Ridwan firmannya bagus sekali. Oh ya udah lakukanlah. Enggak bukan gitu Pak Ridwan. Apa? Sayang temanku gak datang. Ya Tuhan. Ini cocok sekali sama temanku. Enggak Bu, ini cocok sama Anda. Ya Tuhan, kenapa sih orang seperti ini? Tuhan lagi beritakan firman, nembak Anda. Anda gak kena. Hebat sekali Anda itu. Hebat sekali. Tuhan gagal nembak Anda. Hebat sekali. Anda lebih hebat dari Tuhan. Kalau firman diberitakan Anda gak kena, berarti Anda bisa ngeles. Jago sekali Anda. Selamat. Sayang suamiku kalau dengar ini, dia pasti bertobat. Enggak, ini untuk Anda, bukan untuk suami Anda. Ada apa sih Kristen ini? Kalau Anda ditembak arahkan ke orang lain, berarti Tuhan gagal nembak Anda. Berarti Anda lebih hebat dari Tuhan. Jadi kalau mimbar ini surga, Anda mati kelewat surganya. Saking hebatnya lu. Kristen. Beberapa kali saya khotbah umum. Ada suami istri, senggol.
dengar Ma, bertobat lu Ma. Iya Tuhan. Tuhan nembak dia, arahkan ke sana. Nyambung gak sih? Ya nyambung lah orang Anda yang saya maksud. Gak mungkin gak nyambung. Makanya kalau kita baca padang rumput hijau, air tenang, jangan senang dulu. Karena ini tulis Timur Tengah, bukan di Jakarta. Di Jakarta sekali hujan banyak air tergenang. Di Timur Tengah hanya 2 wadah air. Tiberias dengan Laut Mati. Nggak jamak, tunggal. Laut Mati itu nggak bisa diminum. Kecuali Anda niat bunuh diri. Halo, makanya baca Alkitab nggak boleh lepas. Jangan ada banyak, oh dia menyegarkan aku jiwaku ke air yang tenang. Aduh, kayak Taman Cibodas gitu. Enggak, beda banget. Jadi kalau Anda mau lihat view yang bagus, jangan ke Timur Tengah. Ke Cibodas lebih indah. Indonesia indah banget loh. Saking indahnya, pemalas rata-rata Indonesia ini. Nah, berikutnya. Lihat ayat 3 dan ayat 4 ini kesatuan. Apa itu ayat? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dituntun kita di jalan yang benar. Anda tahu apa arti jalan yang benar? Lihat ayat 4. Jalan benar itu apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah. Jalan yang benar itu banyak lembah kekelaman. Kristen. Lembah kekelaman dalam bahasa aslinya. Dalam bentuk kata benda jamak. Air tenang tunggal. Padang rumput hijau tunggal. Ini jamak. Karena Anda gak ngerti. Ya susah. Jujur. Tuhan yang kita ikuti atau kita ikut Tuhan? Tuhan ikut kita? Halo. Tuhan kita ikuti artinya taati dia. Jujur. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak cocok dengan kita atau gak cocok? Lebih banyak gak cocok. Kristen. Makanya Tuhan jujur. Barang siapa ikut aku dia harus sangkal. Karena diri kita melawan. Makanya harus sangkal. Hanya Kristen yang bicara sangkal diri. Di luar Kristen bela diri. Lah iya. Agama apapun di luar Kristen. Selalu ukuran rohaninya termasuk bela diri. Kalau teliti. Dan pikul. Itu lembah kekelaman. Cocok enggak jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Enggak cocok. Paling cocok apa? Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan. Lembah kekelaman banyak ikut Yesus. Tapi mau enggak kita sekalipun aku mengalami kesulitan. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu nyanyian tadi kalau Anda hayati ini dengan benar. Kalau enggak Anda nyanyi terharu-terharu tapi enggak nyambung. Sampai Anda musuhan sama enso Anda sampai detik ini. Tahu enso enggak? Bukan soang. Ipar. Istri saya, hak sinyin. Keren. Ada enggak orang Kristen masih musuhan sama iparnya? Ada. Terus nyanyi. Tuhan adalah gembalaku. Langsung malaikat lapor. Tuhan ini pembohong nih orang. Pembohong ini. Pembohong. Saya samber ya. Mau disamber loh. Dia bilang jangan. Kenapa sih Tuhan kau sabar sekali sama orang ini? Tahun 2024, 2023 pun dia nyanyi ini. 2025, 20 hari udah dinikmati dia. Masih dia gak mau digembalakan Tuhan. Malas baca Alkitab. Pemarah nih orang. Saya sambar, jangan kata Tuhan. Kenapa Tuhan? Nanti kutus hambaku Rituan Huta Barat khotbah di situ. Bertobat nanti dia.